Dan seperti seorang ahli strategi, itu dia berpikir itu dalam berbagai tahap, tidak sekaligus. Jadi tahap pertamanya itu seorang pemimpin itu ditentukan oleh kemampuannya membaca peta persoalan secara menyeluruh. Semua pemimpin di dunia begitu. Para agen-agen pencitraan, political marketing, kata Pak Anies tadi. Dalam demokrasi pemimpin itu pemikir, ahli strategi, yang bisa menggelar pikiran-pikiran besar tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Barulah kemudian dari analisisnya itu dia menentukan arah yang kita sebut sebagai arah baru. Lalu dia kemudian menegaskan mimpinya dalam perjalanan itu. Di Partai Gelora disebutnya Indonesia sebagai superpower baru. Ini bentangan yang harusnya memang disajikan oleh semua pimpinan partai politik. Ada sistematikanya berpikirnya itu. Ya memang kalau kita terbiasa nonton lawak-lawakan, komedi kayak gitu ya tidak perlu sistematika. Ya, sama itulah bedanya orang sekolah dengan orang yang tidak sekolah begitu. Kalau alat ukurnya sekedar jadi orang kaya ya kadang-kadang orang nggak perlu sekolah. Karena yang penting adalah transaksi dalam perdagangan. Orang capital market bilang buy low, sell high. Beli dengan harga murah, jual dengan harga tinggi, udah itu aja. Tapi kalau kita berbicara pemimpin, apalagi pemimpin negara, dia harus ada kemampuan dan sistematika dalam berpikir. Dan Indonesia lahir dengan kualitas kepemimpinan seperti itu. Pemimpin-pemimpin Indonesia generasi awal itu adalah para pemikir-pemikir besar di dunia ini yang pidatonya dikumandangkan di mana-mana dan menjadi inspirasi dunia. Nah, itu tadi Pak Ketum kita, calon presiden kita yang kita sudah dengarkan tadi pidatonya. Dan dilakukannya di Lombok, ya di Mataram ini. Karena setahu saya kalau di suasananya agak kampanye begitu, nggak keluar semuanya gitu, karena harus mengentertain histeria. Ya, tapi tadi alhamdulillah karena Pak Ketum disebutkan di sini ada wartawan-wartawan berkelas lah kira-kira gitu, itu yang disampaikan. Tapi memang kemudian responnya adalah sayang banget ini kan kira-kira begitu teman-teman. Sayang banget ini. Ini harus partainya harus menang supaya ide ini jadi kenyataan. Makanya tadi kalau saya lihat ini kan ada keprihatinan di teman-teman wartawan ini. Sayang nih kalau nggak menang. Kira-kira begitu tadi. Apalagi tadi apa? Tribun. Yang bilang apa? Perang Badar berarti belum punya uang. Nabi Yusuf tadi udah ada tapi nggak bisa dieksekusi. Nah, ini tinggal kata Nabi Sulaiman dia apa katanya? Jadi ada keprihatinan kita, khawatir gitu bahwa gagasan-gagasan besar ini nggak dapat tempat. Dan sistem pemilunya dibikin begitu. Mana ada debat antara ketua umum partai? Nggak ada. Kami ini udah nunggu debat udah bertahun-tahun. Nggak ada undangan. Nggak ada undangan. Ada undangan-undangan. Makan, ketemu. Saya dimasakin sama Mbak. Ya kan? Sayur asam. Beliau tidak berubah dari dulu. So what? Gagasanmu apa? Nah ini yang tidak difasilitasi oleh KPU kita dengan segala maaf. Ini kalau Bawaslu ada di sini, itu yang harus diawasi KPU, bukan Partai Gelora. Ya, karena yang tidak melaksanakan tugasnya menyiapkan perdebatan antara pimpinan partai itu adalah KPU. Pemilu macam apa ketua umum partainya nggak berdebat? Pemilu di negeri Wakanda. Nah, itu tadi
Kira-kira begitu, pikiran kita begitu. Kalau ini diselenggarakan, maka currency antara pemimpin, alat tukar antara pemimpin dengan rakyatnya ide. Tapi kalau Anda tidak menyiapkan perdebatan, pertarungan ide, maka currency antara pemimpin dengan rakyat itu nanti jadi uang, jadi bansos. Dan rakyat ini seolah-olah sudah kemaruk dan sudah mabuk dengan transaksi currency kasar seperti itu. Itu yang menyebabkan rakyat nggak hormat kepada pemimpinnya dan nggak punya harapan kepada pemimpinnya. Kenapa? Saya sudah bayar. Pemimpinnya bilang begitu kan sih? Saya sudah bayar itu rakyat. Rakyatnya berpikir, saya udah terima uang muka, jadi nggak perlu punya harapan lagi. Itulah kehancuran Indonesia sekarang di depan mata. Karena di satu sisi pemimpinnya secara kasar berpendapat, saya sudah beli rakyat ini, dan rakyatnya secara apatis mengatakan, kita sudah tidak punya harapan karena sudah dapat DP dalam pemilu yang lalu. Nah, ini yang kita mau balik ini. Gelora ini ingin membalik kembali jiwa transaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jiwa transaksi antara rakyat dengan pemimpinnya. Bahwa transaksi antara rakyat dengan pemimpinnya adalah transaksi gagasan, transaksi moral, transaksi reputasi dan sesuatu yang mulia, bukan uang yang sekarang ini merajalela di mana-mana karena orang-orang kaya jadi pemimpin partai politik dan orang merasa layak menjadi pemimpin karena banyak uangnya padahal otaknya kosong. Kita minta itu dan saya merasa teman-teman wartawan kira-kira ingin berpihak seperti itulah. Kapan ini ide besar ini jadi kenyataan? Kapan pemimpin kita bicara lagi? Absen. Sejak Soekarno, Natsir, Syahrir berpidato, Isa Ansari datang ke Sumbawa, kata orang tua saya. Saya nonton Isa Ansari berpidato di Lembaga Sumbawa. Saya terpukau dengan pemimpin saya yang berasal dari Jakarta itu. Sekarang pemimpin datang, kita cuma terima bingkisan. Kita buka isinya nggak ada buku, nggak ada ide, ada amplop 100.000. Jangan itu disebut lagi. Jadi itulah yang agak menyedihkan sekarang itu. Makanya kan kemudian teman-teman sekalian, kita memilih NTB ini karena kita ingin menyebarkan gagasan ini dan mudah-mudahan ini menjadi jiwa dari pemilu kita yang akan datang. Bahwa kontestasi gagasan di depan rakyat sangat penting. Dan kalau saya ingin meneruskan ini pertanyaan teman-teman itu kan, bagaimana bisa jadi menang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini kebetulan juga bukan orang-orang baru. Ya. Saya 3 periode, Pak Anies 2 ya, Pak Rofi 2, ya. Pak Miing 3 atau 2? 1 ya, 1 periode, 1 aja udah gak cocok, jadi dimusuhin. Saya sering malah nantang gitu dengan mengatakan bahwa kita ini tahulah cara menang dan juga tahu cara curang lah, ya. Untuk mengatasi kemungkinan kecurangan itu dilakukan secara sistemik. Maka himbauan saya kepada teman-teman adalah coba mari kita jaga ya harapan kita, nyala lilin yang ada di dalam dada kita, bahwa kita ingin Indonesia ini kembali dipimpin oleh gagasan, dan supaya antara pemimpin dengan rakyatnya ini ada sesuatu yang dipertukarkan secara mulia. Pemimpin memberikan gagasannya dan janji-janji moralnya tentunya kepada rakyat, dan pemimpin dan rakyat kemudian menitipkan harapan tentang masa depan dari bangsa ini. Saya yakin kalau itu jadi arus, disitulah Partai Gelora bisa menang. Sebab ada pilihan buat kita yang mendirikan partai ini. Kita nggak usah ngomong ideal kayak begitu, sebab banyak orang ragu. Sudah banyak orang ragu, banyak orang yang mengatakan
Betul nggak sih gagasan itu ditangkap oleh rakyat? Rakyat nggak dengar gituan. Banyak yang ragu begitu bilang. Harusnya pemimpin partai itu nggak usah ngomong begitu. Analisis global, situasi, sejarah, masa lalu, keindahan, kejayaan dan sebagainya. Nggak usah begitu katanya. Yang teknis-teknis saja, praktis-praktis saja. Sebagian ada yang berkata demikian kepada kita, dan kita bisa memilih jalan itu. Saya tahu ada partai yang nggak ada gagasannya, tapi dia pastikan saya punya uang sekian untuk bertransaksi. Ada yang begitu. Tapi apa tanggung jawabnya? Kalau yang kita antarkan ke dalam kekuasaan adalah otak-otak kosong dan jiwa-jiwa kosong, korbannya adalah rakyat dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang terenggut jiwanya dan elan vitalnya untuk bangkit menghadapi tantangan-tantangan zaman hilang. Atau yang dilakukan oleh Gelora sekarang, kita tawarkan gagasan, bahkan pertarungan gagasan antara pemimpin, dan kita punya konsekuensi, ada kemungkinan bahwa jalan ini tidak disukai oleh banyak orang. Tapi kita sudah mengalami kemenangan moral, paling tidak bahwa kita tidak ikut-ikutan menyebarkan kebodohan, dan kita tetap dengan keyakinan bahwa bangsa ini memerlukan pikiran, memerlukan gagasan, memerlukan ide-ide segar, bahkan di dalam bahasa Pak Ketua Umum kita, memerlukan nasionalisme baru yang menyatukan kita untuk menjadi superpower baru di dunia ini. Dan kita yakin itu bisa kita lakukan. Kalau generasi Bung Karno memerdekakan kita dengan narasi anti kolonialisme, Pak Harto sebagai gelombang kedua dalam sejarah, seperti kata Pak Anies itu, membuat kita menjadi bangsa modern, maka gelombang ketiga yang ingin dituntun dan dimotori oleh Gelora adalah kita ingin bangsa ini sebagaimana niat pendiriannya. Coba lihat tujuan pendirian bangsa ini: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Super power. Jadi para pendiri bangsa ini niatnya memang menjadikan Indonesia sebagai super power, dan kami di Partai Gelora percaya bahwa Indonesia akan menjadi super power baru asalkan satu, Partai Gelora menang di pemilu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.